Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggia selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya Sri Anggraini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Amanda dan Syahida yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian Anak dan Perempuan. Yang pertama yaitu pengertian dari perempuan. Pengertian perempuan ini secara etimologis yaitu berasal dari kata empu yang berarti tuan atau orang-orang yang mahir atau berkuasa atau kepala hulu yang paling besar. Selain itu juga wanita dari bahasa Sanskerta berarti sebagai nafsu atau sehingga kata wanita mempunyai arti dinafsui atau merupakan sebagai objek seksual. Sedangkan pandangan yang didasarkan pada kajian medis atau psikologis dan sosial terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Yang kedua yaitu ada pengertian anak. Menurut KBBI, secara etimologis yang diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak ini adalah keadaan manusia yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Seorang anak ini dapat ditentukan atas dasar batas usia dan dilihat dari pertumbuhan serta perkembangannya. Fase perkembangan anak. Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak juga termasuk masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Lalu masa kanak-kanak pertama itu 2-5 tahun dan terakhir masa kanak-kanak terakhir 5-12 tahun. Lalu ada masa remaja, usia 13-20 tahun, masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang baik fisik maupun psikis. Lalu ada masa dewasa muda, usia 21-25 tahun termasuk ke dalam generasi muda. Dari segi jasmani dan kecerdasan sudah dewasa dan anak sudah stabil. Lalu ada karakteristik perempuan. Menurut sudut pandang psikologi, karakteristik perempuan itu histerikal, pasif agresif, bergantung, penghindar, obsesif, dan sifat saldo masochistik. Lalu ada karakteristik anak. Menurut Rusdinal dan Eliezer, disebut masa praoperasional, anak cenderung belajar melalui pengalaman yang nyata. Lalu anak suka mendeskripsikan kata serta mendefinisikan kata-kata tertentu yang ada di sekitarnya. Lalu anak memerlukan struktur kegiatan yang jelas dan terperinci. Hal negatif yang dapat terjadi pada perempuan yaitu ketimpangan gender, yaitu bentuk-bentuknya ketidakadilannya. Yang pertama itu menomorduakan perempuan, subordinasi. Yang kedua, stigma negatif, contohnya melabeli negatif perempuan yang sering pulang malam atau menampakkan bagian tubuh tertentu. Yang kedua itu ada beban ganda, contohnya perempuan yang memiliki pekerjaan di ranah publik juga diharuskan untuk mengurus urusan domestik. Yang ketiga, menginalisasi terhadap perempuan. Contohnya saat seseorang perempuan yang menjadi buruh pabrik sedang hamil atau melahirkan, jika ia tak masuk bekerja bisa diancam potong gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Lalu faktor penyebab hal tersebut yaitu budaya patriarki, akses pendidikan yang tidak setara, diskriminasi hukum dan kebijakan, stereotip dan prasangka, rendahnya kesadaran hukum, ekonomi yang rendah atau kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan, dan pernikahan dini. Selanjutnya, hal negatif yang dapat terjadi pada anak yang pertama itu ada pemalu. Anak cenderung tertutup. Mereka tidak mengizinkan orang lain tahu tentang apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, cemburu. Banyak anak-anak yang secara diam-diam merasakan cemburu karena beberapa faktor. Contohnya seperti adanya adik, membandingkan anak dengan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tidak percaya diri. Biasanya ketidakpercayaan diri ini disebabkan ketika ada yang meledek tentang fisik, kemampuannya, dan sebagainya. Untuk itu, perlunya mengajarkan anak untuk tidak menjelekkan fisik orang lain. Yang terakhir ada takut. Seringkali setiap anak melakukan kesalahan
Hukuman yang diberikan berupa pukulan atau kurungan yang membuat anak takut dan mengalami trauma yang mendalam. Faktor penyebab dari hal negatif yang terjadi pada anak yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga masalah kesehatan mental orang tua, kekurangan nutrisi dan gizi, stres dan trauma, serta faktor genetik. Dalam hal ini, guru BK berperan sebagai yang pertama sebagai pendengar yang baik dan memberikan dukungan untuk membantu anak dan perempuan dalam mengatasi kesulitan yang sedang dialaminya. Yang kedua, guru BK juga berperan mengedukasi klien tentang isu-isu penting seperti kesehatan mental, hubungan yang sehat, dan kesetaraan gender. Yang terakhir, guru BK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi serta membantu menemukan solusi yang konstruktif. Layanan konseling yang tepat untuk perempuan yaitu layanan konseling individu, di mana dalam proses konseling ini, konselor tidak boleh berfungsi sebagai bias gender, melainkan konselor harus mencari keseimbangannya antara wanita sebagai istri, ibu, dan pekerja. Layanan konseling yang tepat untuk anak yaitu layanan konseling perorangan, di mana layanan ini memungkinkan anak untuk berkonsultasi secara langsung dengan konselor, yang bertujuan agar anak dapat mengenal diri dan lingkungannya secara objektif. Selain itu, ada beberapa strategi layanan yang dapat digunakan, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, media bimbingan kelompok, dan asesmen kebutuhan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Kejati, jurusan bimbingan dan konseling. Dengan saya Syahida, Sri, saya Amanda. Pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kami ingin meminta izin untuk mewawancarai kakaknya sebagai bahan untuk tugas mata kuliah Konseling populasi khusus. konseling populasi khusus. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik, kalau gitu sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amir. Umur saya 18 tahun. Saya juga seorang mahasiswa. Baik, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana sih kamu menggambarkan perjalanan hidupmu sebagai perempuan? Sebenarnya sebagai perempuan itu gampang susah. Soalnya perempuan itu punya kehormatan kak. Udah gitu juga susahnya itu di mana, gampangnya itu di mana. Susahnya itu kita kadang suka dapat perilaku yang nggak baik itu dari sekitar kita gitu, tapi biasa itu cowok itu suka nggak baik kita gitu, perlakuannya sih, lebih ke perlakuannya itu yang susahnya. Kalau gampang atau enaknya sih enak ya, karena perempuan itu kejaga gitu, menurut aku gitu sih. Untuk peran kakak sendiri di keluarga atau kegiatan sehari-hari kakaknya ini ngapain aja? Kegiatan sehari-hari aku itu biasanya kuliah, terus bantuin ayah dagang, gantian gitu misalkan. Terus juga bantuin mama juga, mama kan ngajar, itu bantuin mama juga. Belajar apa kalau boleh tahu? Itu ngajar MI SD gitu. Okay. Terus bagaimana pendapat kakak kan kalau stigma masyarakat tuh ngapain perempuan tinggi-tinggi sekolahnya, sedangkan nanti juga ujungnya di dapur gitu-gitu, gimana kamu pendapat kakak? Menurut aku pendidikan itu penting ya, apalagi sampai yang maksudnya yang jenjang perkuliahan itu penting. Karena apa?
sekolah pertama nanti anak-anak kita itu yaitu ibunya gitu. Jadi kenapa kita wajib sekolah tinggi-tinggi, karena ntar kita juga jadi ibu dari anak-anak. Itu tuh kita yang pertama kali ngajarin gitu. Dan itu tuh nggak mungkin dari orang lain dulu, pasti kita dulu ngajarin, entah itu ngajarin berbicara, ngajarin berjalan. Itu sih menurut aku penting. Jadi nggak cuma di dapur doang tugas itu. Oh iya, kamu juga pernah ngalamin ini gak? Diskriminasi karena gender, gimana kamu menghadapinya? Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak perempuan tuh dilarang memimpin, kayak tadi dilarang memimpin atau dilarang nggak boleh keluar malam nanti gini gitu. Padahal kita tuh keluar malam kan karena mungkin ada suatu kerjaan gitu, Ada kegiatan gitu. Jadi kayak jangan nanti kamu disangka apa gitu. Pokoknya negatif, hal negatif tentang orang tua. Enggak sih, selagi itu keluarnya tujuannya jelas sih aku nggak masalah sih Kak, karena aku juga dulu ikut organisasi pulangnya tuh selalu malam Kak. Dari itu orang tua nggak melarang karena kan jelas gitu, nggak pentingnya juga gitu sih Kak. Kenapa kamu atau enggak dari masyarakat atau kamu nih dapat informasi ya kamu diomongin kayak gini kayak gitu macam-macam hal negatif? Gimana kamu menanggapinnya? Aku sih biasanya ya kalau emang itu mereka nilainya kayak gitu sih biarin aja ya Kak, karena kan cara pandang orang tuh beda-beda ke kita gitu loh. Kadang ya kalau misalkan mereka mandang kita baik sih ya alhamdulillah, tapi kalau enggak juga biarin aja. Karena apa ya, orang tuh memandang kita tuh dengan beda apa ya, iya gitu loh, kayak gitu. Maksudnya beda-beda deh pokoknya. Kadang ya kalau baik ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan aku nggak pernah yang pengen banget dibilang baik enggak. Jadi lebih ke bodo amat gitu ya istilahnya. Terus tadi kan kamu kan di organisasi ya, terus pastikan di dalam sebuah organisasi itu kan ada pemimpin. Nah, bagaimana pendapat kamu kalau misalkan perempuan itu memimpin sebuah organisasi? Perempuan memimpin sebuah organisasi sih nggak masalah sih Kak, karena yang jadi pemimpin itu nggak harus laki-laki juga, perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu. Jadi kesetaraan gender gitu loh ya. Iya. Terus gimana sih, kan kamu ikut organisasi juga, kuliah juga, bantu dagang juga. Itu kamu gimana sih nge-manage waktunya? Sebenarnya sih itu Kak, sebenarnya tuh kalau dibilang susah sih. Soalnya gimana ya, kadang tugas dari kuliah itu kadang suka agak terlambat gitu ngasih ke dosennya gitu. Susahnya tuh kadang gimana ya, kadang aku kan di sini juga bantuin gak cuma ayah aku. Sekarang ini aku tuh bantuin mama aku juga gitu kan. Jadi tuh agak suka bentrok kadang gitu loh. Dari bagi waktu buat bantuin ayah ke mama. Terus kan habis dari situ tuh aku kuliah gitu kan. Itu tuh suka bentrok banget, apalagi kadang dengan organisasi. Makanya kadang susah sih Kak bagi waktunya itu padat gitu loh setiap harinya. Jadi kadang aku gak ada jeda. Tapi ini gak suka ada tuntutan dari orang tua? Enggak sih, sejauh ini enggak. Maksudnya enggak yang ada tuntutan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Enggak terlalu, cuman kayak kadang lebih kayak itu sih, kayak jaga diri aja gitu paling bilangnya. Enggak ada. Terus itu kan kalau kamu kayak diminta tolong buat bantu jaga ini jaga itu terus seperti ini itu kamu kadang ada tekanan gak kayak kok aku lagi gitu kan? Pasti sih ada ya, kayak maksudnya misalkan Mira di sini ini ya, Mira di sini jaga ini ya, kayak bantuin ini ya. Itu suka kadang aku juga pernah sih mikir kayak capek deh gitu kan, aku lagi kenapa nggak yang lain sih. Cuman kan kadang kita balik lagi ya kayak aduh kasihan banget nih orang tua gue gitu sih Kak. Jadi itu juga aku tuh kadang ngerasa capek karena gimana ya Kak, soalnya aku juga punya saudara gitu ya, maksudnya punya kakak gitu ya kan, punya adik juga, tapi kalau adik nggak di sini gitu. Kalau kakak kan maksudnya ada cuman kadang kerja juga gitu kan, mereka juga kerja. Cuman kan menurut aku nih ya, kayaknya kalau misalkan ada abang tuh kayaknya kepengen aku tuh nggak disuruh gitu loh. Maksudnya gimana ya, kadang suka disuruh nih malam-malam kayak misalkan beli ini gitu kan. Cuman kan itu posisinya kadang udah malam banget. Menurut aku tuh kayak aku kadang kayak
ya aku nih kan cewek gitu, aku takut gitu kalau udah malam jalan sendiri gitu, kenapa sih nggak abang aku aja gitu kadang. Terus sekarang kamu pasti ngerasa ada di posisi yang gak adil gitu kan, terus kamu ngadepinnya gimana? Ngadepinnya ya, Atau coba buat komunikasiin mungkin? pernah komunikasi juga kayak ke orang tua gitu, kayak pasti ke mama gitu, kadang ke ayah ya atau mah gitu kan, kenapa sih aku terus, padahal aku baru pulang ini loh, kataku misalnya padahal aku baru pulang kegiatan, kenapa kan itu ada abang, kenapa nggak disuruh abang, tapi kadang mereka ini udah males gitu loh, maksudnya kadang laki-laki itu kan beda ya sama cewek, maksudnya kalau cewek tuh kayaknya menurut aku, pandangan aku tuh kalau setiap disuruh langsung, kalau laki-laki tuh enggak gitu, Lebih rajin gitu. iya gitu, lebih rajin gitu kan. Tapi aku pernah sih ngomong kayak, kenapa sih aku mulu perasaan gitu kan, padahal aku baru pulang kuliah atau padahal aku baru pulang organisasi nih gitu kan, kayak gitu kan. Menurut kamu ada nggak sih sosok inspirasi perempuan yang pengen banget yang kamu banggain gitu? Yang dibanggain pasti ada sih kak, banyak malah gitu kan, cuman yang paling aku suka gitu, salah satunya itu ada Maudy Ayunda, terus sama Prilly, itu aku suka banget. Sama kalau misalkan tentang apa ya, tentang kalau di agama gitu, aku lebih suka ke Ustazah Halimah sih gitu. Terus apa yang membuat kamu menginspirasi mereka gitu? Karena apa ya, mereka itu menurut aku tuh dalam bidang pendidikan tuh bagus kak gitu. Terus udah gitu juga kalau dari Maudy Ayunda sama Prilly itu dalam bidang pendidikannya tuh bagus ya. Ustazah Halimah juga bagus sih, cuman aku lebih ke, kalau ke Ustazah Halimah sih lebih ke agamanya gitu loh kan, kayak gitu sih. Aku mau tanya harapan dan pesan kamu untuk wanita di luar sana, boleh? Boleh kan? Apa? Kalau harapan aku dibuat wanita nih, misalkan kalau dapat perlakuan yang nggak baik gitu ya, dari entah itu dari pacar, dari orang, dari suami, pokoknya semua wanita itu satu harus berani speak up ya, karena kayak gitu tuh menurut aku udah nggak pantas, iya udah nggak pantas, nggak wajar. Terus juga kayak misalkan kita dilecehin nih sama orang, itu tuh mendingan ngomong gitu loh langsung. Kalau misalkan dilecehinnya di tempat umum, itu ngomong aja, kayak misalkan kan kayak tadi aku pernah alami itu di halte busway gitu ya, itu langsung ngomong aja ke petugasnya, karena itu bisa diproses juga sih menurut aku, karena itu udah ada undang-undangnya juga. Lalu ada nggak sih pesan buat perempuan yang misalnya kayak dia udah dikatain segala macam atau dikatain yang hal-hal negatif lah dari lingkungan sekitarnya, terus kamu ada nggak pesan yang pengen disampaikan gitu? Kalau itu sih kayaknya lebih kayak langsung aja sih tanya ke orang yang ngatain itu sih, kayak maksudnya kenapa dia bisa ngatain kita kayak gitu gitu loh. Karena kan menurut aku juga pernah dikatain gitu, dan aku lebih baik kalau aku sendiri, pesan aku ke buat perempuan di luar sana, langsung tanya kenapa kalian bisa berpikir kita tuh seperti itu gitu loh, gitu sih kak, langsung tanya aja. Terus sebagai perempuan, apa rencana kamu nih buat kedepannya dari segi pendidikan atau karir gitu? Harapan aku ya, harapan aku buat pendidikan sih, aku pengennya itu ya, sekarang nih aku lagi nempuh pendidikan kuliah gitu ya, aku masih maba juga, itu aku pengennya sih kuliah tepat waktu. Dan untuk karir itu sebenarnya aku pengen habis kuliah ini, kalau bisa sih sebelum kuliah juga aku pengennya udah kerja gitu loh, itu sih, karena menurut aku wanita juga harus bisa sih kerja sih. Kenapa? Apa yang motivasi kamu harus kerja gitu? Nah, balik lagi, kalau kita nggak kerja, terus kalau misalkan kita nanti udah, misalkan itu juga kalau udah berumah tangga, terus kita dapat perlakuan nggak baik dari itu suami kita gitu ya, kita bisa bangun diri kita sendiri gitu loh. Jadi nggak ngarepin dari iya gitu, biar nggak ketergantungan gitu sih. Jadi perlu sih karir gitu menurut aku, itu sih kak.
Mungkin itu aja Kak yang bisa kami sampaikan atau kami tanyakan ke Kakak. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Terima kasih sudah bercerita kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai kamu sebagai bahan tugas mata kuliah konseling populasi khusus. Apakah kamu bersedia? Baik, kalau gitu silakan kamu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 7 di SMPN 24. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertama aku mau tanya, kamu kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan paling sekolah, main game sama main sama teman gitu. Main sama teman. Kadang ada les-les juga gitu. Oh, les. Terus sama ekstrakurikuler Ikut sih paling kayak basket, volley, atau organisasi OSIS atau itu sih pengen ikut tapi belum dibuka. Belum dibuka, tapi rencananya mau ikut. Untuk hari-harinya itu kamu nggak bentrokan, kamu banyak banget nih kegiatannya, ada sekolah, main sama teman, main game, terus les, ekstrakurikuler. apalagi ntar mau OSIS. Itu kamu ntar cara manage waktunya gimana? Enggak sih, paling kalau untuk kegiatan sekolah itu bisa pagi sampai sore. Buat main bisa malam mungkin. Kalau lesnya, Lesnya ya sesuai jadwal aja. jadwalnya hari apa aja? Biasanya kalau les Seminggu berapa kali gitu? Kalau di weekend paling 2 sampai 3 Seminggu 2 kali lah ya. terus misal kamu udah menjalani itu semua, terus kamu ada di masa sulit buat nge-manage waktu itu, apa yang bakal kamu lakukan? Kayak keteteran gitu, kayak aduh pusing banget gitu ya. Iya, kayak sibuk banget. Ya paling ada yang dikurangin satu gitu. Oh, dikurangin. Dikurangi kegiatannya Iya. gitu ya. Gimana sih hubungan kamu sama orang tua kamu, komunikasinya gitu? Baik sih Kak, nggak ada apa-apa. Baik ya? Terus kalau misalkan untuk kegiatan gitu orang tua juga ngedukung gitu. Les untuk les kamu keinginan sendiri atau dari orang tua? Keinginan sendiri sih Kak. Tapi nggak ada hambatan apa-apa gitu. Gak ada tekanan apa-apa? Terus perasaan kamu gimana? Ya seneng sih, kan kemauan sendiri juga. Jadi kamu bisa menyalurkan gitu ya, mengeksplor diri kamu. Terus ada lagi gak hal-hal yang menghambat kamu di sekolah? Enggak sih, semuanya biasa aja. Berjalan sesuai. Iya, aman. Kayak Atau teman kamu yang ada gak teman kamu yang dibully gitu? Kalau teman sih ada yang Ada ini. saya lihat, Heeh. ya aku lihat. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan Maksudnya, kamu gitu? apa yang kamu lakuin setelah melihat bully itu atau apa? Ya kadang aku bela, kalau enggak kadang aku cuekin juga. Jadi kayak ya udah gitu, nggak mau ikut campur gitu ya. kalau mau tahu menurut kamu kenapa kamu nggak mau ikut campur? Ya masih masuk awal-awal juga, kalau langsung kena masalah. Untuk Jadi menghindari masalah gitu lah ya. Tapi kalau misalnya kamu ada di posisi yang dibully, apa yang bakal kamu lakukan? ya pasti ngelawan. Ketika kamu ada di posisi yang sebagai korban nih, kamu kan pasti ngelawan. Nah, kamu ngelawannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk fisik atau mungkin bisa ngadu ke guru gitu, ke BK. Biar dia kena gitu. Terus kalau misalkan kamu lagi di posisi sulit nih, misalnya kayak lagi ngerasa sedih atau ngerasa kecewa atau ngerasa gak senang juga gitu, kamu ceritanya ke siapa? Atau ke orang tua atau ke teman? Temen sih banyak. Terus selain itu, pelampiasan apa yang kamu lakuin? Main game Kak, kadang basket. Jadi apa? Biasanya ke Kegiatan dulu merasa sedih gitu lah ya. Tapi dengan kamu
apa ya namanya tuh, sering ekspresiin diri gak? Kalau marah nggak diem doang Iya, gitu, nggak diem kayak doang. nahan marah gitu. Atau kalau lagi Biasa- sedih Kalau lagi sedih nangis, nangis gitu. Apa Enggak. menurut kamu? Apa kalau sedih ya udah biasa aja gitu. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, saya cowok Kak. Oh ya. Dengan statement cowok nggak boleh nangis Iya. gitu lah ya. Nggak bisa. Ya, kayak menurut kamu gimana dengan statement cowok yang gak boleh nangis? Ya kalau saya lemah siapa yang jagain gitu. Tapi kan itu juga bukan apa ya namanya, semua orang kan harus bisa ngekspresiin diri. Ya tetap aja saya megangnya kalau Prinsipnya, cowok boleh nangis. Tapi Sebenarnya dengan cowok kamu boleh nangis. lagi sedih terus main game, emang bisa semuanya bisa berjalan baik-baik aja, walaupun pasti di lubuk hati yang paling dalam kamu pengen nangis. Kalau menang sih bisa. Tapi kan pasti Kalah sedih, kalau kalah sedih ya. jujur nih, pasti kamu di satu titik tertentu tuh pasti apa ya, orang tuh pasti kalau lagi sedih kan nangis tuh kayak ada kurang. Menurut kamu gimana? Pasti ada gak sih pengen nangis gitu? Kalau pengen Suatu sih rasa gitu. kadang ada. Kadang ada. Tapi kayak Kayak ditahan karena menghindari. prinsipnya. Iya. Tapi sekali-kali nggak apa-apa ya nangis. Kamu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 2. Dua. Terus selama kamu itu adik atau adik? Kamu pernah iri nggak sih sama adik kamu? Ih, kok adik aku lebih diperhatiin gitu, aku kok enggak gitu. Masih Kak, adil aja. Soalnya saya kan juga abangnya, jadi ya wajar kalau adik saya lebih dimanjain. Selama ini kamu sampai sini ada gak sih yang menurut kamu tuh nggak adil sebagai anak pertama, atau gimana sih kamu jadi anak pertama sekarang tuh? Iya kan anak. Kayak kok aku mulu ya gitu. Enggak kan, biasanya tuh anak pertama tuh kayak jadi tanggung jawab juga kan, gitu gak sih? Kayak Jadi gimana contoh step adik-adiknya kamu gitu. nggak boleh anak pertama? Nggak boleh kayak gini, nggak boleh gitu. Nanti Nanti adiknya adiknya ikutin. Iya gitu. Pernah nggak kayak Atau gitu? kedepannya kamu mau gimana, rencana kamu kedepannya mau gimana gitu? Ya kalau begitu sih pernah Kak, soalnya emang tanggung jawab saya kan buat itu, buat contoh adik-adik saya. Aku mau tanya cita-cita kamu apa? Paling jadi atlet gitu Kak. Jadi atlet apa? Kalau nggak basket mungkin bisa bola tangan. Oh, bola tangan. Terus ada orang yang kamu sebagai jadi patokan gitu. Wih, aku mau kayak dia gitu. Orang yang Ada terkenal. sih. Paling Lamelo Ball atau LeBron James. Kenapa kamu menginspirasi mereka? Ya, karena dia hebat gitu. Bisa jadi sesuatu yang baik gitu. Dari hal apa? Olahraga kah? Iya. Olahraga basket juga. Mungkin karena keterbatasan waktu ya kamu ada kegiatan nanti setelah ini. Itu mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih juga atas waktunya dan sudah bersedia untuk dibacakan lagi. Kurang lebihnya dari diri maaf. Profil tempat populasi khusus yang berlokasi di Kampung Duku, Jakarta Timur, lokasi rumah dan tempat berdagang klien tidak jauh. Yang kedua itu ada masalah populasi khusus tersebut, klien perempuan yang mengalami kekerasan seksual secara verbal dan peran ganda. Peran ganda yang klien lakukan ialah sebagai mahasiswi dan juga membantu orang tua bekerja sehingga terkadang membuat klien tersebut kelelahan. Yang ketiga itu cara penanganan yang tepat yaitu menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan membantu klien mengenali dan mengganti pikiran yang merugikan yang muncul akibat kekerasan verbal dan peran ganda. Pendekatan naratif mendorong klien untuk menceritakan pengalaman mereka, membantu mereka menstrukturisasi narasi hidup dan menemukan makna baru. Yang keempat itu ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihan klien yaitu berani dalam bertindak untuk melaporkan kekerasan seksual yang ia alami, dan kelemahan klien itu kurang dalam manajemen waktu dan manajemen stres. Yang kelima, harapan klien yaitu klien berharap agar perempuan di luar sana berani melaporkan tindak kekerasan seksual kepada perempuan
yang mereka alami atau mereka lihat. Bertanya langsung kepada individu yang membuat stigma negatif kepada diri kita. Setelah kami melakukan sesi konseling dengan klien kedua ini, kami akan menyimpulkan terkait beberapa masalah yang ia hadapi, terus cara penanganannya, kelemahan dan kelebihannya, ataupun harapan yang mau digapai oleh si klien ini. Sebelumnya, profil dari klien ini tuh berlokasi dari Kampung Dukuh, Jakarta Timur. Lokasi antara rumah dan sekolahnya pun tidak jauh. Terus masalah yang dihadapi oleh klien ini yaitu kurang bisa menghandle dalam memanage waktu antara belajar dan sekolah. Terus belajar di rumah, les dan ekstrakurikuler yang diikutinya. Dan klien ini pun juga kesulitan dalam mengekspresikan emosinya. Selanjutnya yaitu cara penanganan yang tepat dengan menggunakan pendekatan humanistik yang dimana pendekatan ini berfokus pada perkembangan positif dan potensi manusia. Terus dengan bertujuan untuk memanusiakan manusia, dan proses belajar bisa dikatakan berhasil apabila klien ini dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kognitif perilaku untuk membantu klien mengenali pola pikir yang menghambat manajemen waktu dan menggantikannya dengan strategi yang lebih efektif. Dan juga dapat membantu klien mengenali pikiran yang menghalangi mereka untuk mengekspresikan perasaan dan mengubah pola pikir tersebut. Lalu selanjutnya menggunakan pendekatan psikoedukatif untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya manajemen waktu dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. 4. Kelemahan dan kelebihan klien. Kelebihan klien yaitu berani mengambil risiko dalam berbagai macam kegiatan. Kelemahannya yaitu klien tidak bisa mengekspresikan emosinya. Selanjutnya, klien berharap agar ia dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa ia bisa kepada orang-orang terdekatnya. Hal baik yang dapat diambil dari observasi kali ini yaitu klien berusaha untuk mengeksplor atau mengembangkan kemampuannya dengan melakukan banyak aktivitas yang baik di dalam maupun di luar sekolah.